Aspek keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce. Terdapat beberapa sistem pembayaran yang utama digunakan pada e-commerce. Yang pertama ada digital cash atau uang digital. Uang digital ini adalah di mana mata uang dapat dihasilkan oleh teknologi digital. Uang digital bisa dihasilkan dari beberapa cara, seperti mining atau penambangan, dan atau pembelian di pasar digital. Contohnya itu ada Bitcoin dan Ethereum. Contoh uang digital yang populer digunakan pada saat ini yaitu e-wallet, seperti ada Indonana, Oppo, GoPay, Dana, dan lain aja. Selanjutnya, apa itu e-billing? E-billing atau electronic billing merupakan proses di mana tagihan dikirim dan dibayarkan secara elektronik. Proses ini memungkinkan pelanggan menerima tagihan melalui email, website, atau bahkan dalam format data yang dapat dibaca mesin. Billing ini diciptakan oleh sistem penagihan elektronik atau perangkat lunak dengan kemampuan tertanam dalam sistem inti mereka yang menghasilkan dan mengirimkan tagihan ke pelanggan, menerima pembayaran, dan melacak data pembayaran. Ya, saya di sini akan melanjutkan materi dari yang sudah dibacakan oleh teman saya, yaitu mengenai kebijakan, prosedur, dan aturan dalam e-commerce. Yang pertama adalah kepatuhan hukum, memastikan bisnis e-commerce mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku menghindari denda dan penalti. Yang kedua, keamanan data. Kebijakan penanganan data, pelanggan membantu melindungi informasi sensitif dan mencegah pelanggaran keamanan. Yang ketiga, manajemen risiko, dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi e-commerce seperti penipuan atau masalah logistik. Keempat, efisiensi operasional. Bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima ialah peningkatan kepercayaan pelanggan. Kebijakan privasi, layanan yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis e-commerce. Yang selanjutnya adalah konsep dasar marketing. Search Engine Optimization atau SEO, optimasi konten dan struktur situs web untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari seperti Google. Social media marketing, menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun komunitas. Selanjutnya yaitu Internet Marketing Research dan Internet Marketing Tools. Internet Marketing Research adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data yang terkait dengan pasar, pesaing, dan pelanggan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Proses ini mencakup berbagai metode dan teknik untuk memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan efektivitas kampanye pemasaran. Berbagai alat digunakan dalam pemasaran internet, termasuk SEO dan analisis, Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, Moz, Content Marketing, WordPress, Canva, BuzzSumo, media sosial, Hootsuite, Buffer, Sport, sosial, email marketing, MailChimp, Constant Content, Sendiblu, PPC, Google ADS, Facebook ADS, LinkedIn ADS. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang prototip. Saya akan menjelaskan pengertian prototip, yaitu prototip adalah sebuah proses perencanaan sistem dengan cara membentuk contoh dan juga standar ukuran yang akan dikerjakan nantinya. Apabila perusahaan menggunakan prototip, maka para pengembang dan pelanggan akan saling berinteraksi sampai hasil yang terbaik keluar. Tentu saja perusahaan harus mengetahui kunci dari prototip, yaitu prosesnya secara lancar yang sesuai dengan kebutuhan dengan sebagian adanya perangkat lunak yang direkayasa kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anifa dengan NIM 220477. Saya akan melanjutkan materi yang teman saya paparkan, yaitu mengapa prototype e-commerce penting. Karena pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, masih banyak website e-commerce yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris, membuat pengalaman belajar online kurang optimal bagi konsumen Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan prototype e-commerce dalam bahasa Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas pasar. Dengan memiliki prototype e-commerce, para pelaku bisnis dapat lebih mudah menjangkau konsumen lokal dan memberikan pengalaman belanja online yang lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia, konsumen juga akan merasa lebih nyaman dan mampu memahami informasi produk dengan lebih baik. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat prototype. Fungsinya yaitu untuk mengolah sebuah ide menjadi sesuatu yang berwujud fisik sehingga dapat dirasakan, dimainkan, dan diuji coba. Dengan keberadaan sebuah prototype, maka akan didapatkan feedback yang maksimal baik dari klien maupun pengembang atau desainer. Dengan begitu, kegagalan dan kesalahan dapat diminimalisir. Manfaatnya yaitu yang pertama ada menghemat biaya produksi, yang kedua memudahkan presentasi produk, yang ketiga menjadi acuan pengembangan produk, yang keempat memberi visi lebih nyata, yang kelima mengetahui kebutuhan pengguna lebih dulu, yang terakhir menjadi wadah keinginan pengguna.